Hai Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang dibuka dengan ungkapan tuduhan kepada pria bernama Samar yang diduga telah melakukan penyelidikan ulang terhadap insiden kecelakaan yang terjadi pada 5 tahun yang lalu. Di mana dalam penyelidikannya tersebut Samar juga diduga telah merusak fakta serta berusaha menyesatkan para saksi mata tanpa memperdulikan bahwa tindakannya itu dapat memicu perselisihan antar dua komunitas. Dan guys, bersama dengan terlihatnya sosok Samar nih yang baru saja tiba di gedung pengadilan, pengacara yang mengungkapkan tuduhan tersebut menjelaskan kepada hakim jika Samar telah menyalahgunakan reputasi media massa bernama EBT New dan melakukan penyelidikannya secara ilegal. Oleh karena itulah saluran EBT mengajukan tuntutan terhadap Samar atas tuduhan pencemaran nama baik. Sementara karena pada saat itu Samar terlambat datang ke pengadilan, maka dia pun mendapatkan teguran dari hakim. Namun terlepas dari tuntutan yang diajukan oleh pihak EBT, mereka juga meminta untuk melakukan permintaan maaf di hadapan publik, di mana setelah mendengar hal tersebut, Samar pun merasa sangat senang. Tetapi rasa senangnya berubah menjadi rasa terkejut nih setelah mengetahui kalau Samarlah yang harus meminta maaf dan juga membayar denda sebesar 20 juta. Itu sebabnya ketika Samar sudah berdiri di kotak terdakwa, dia langsung menyangkal tuntutan terhadap dirinya, sebab menurutnya pihak EBT lah yang seharusnya menanggung itu semua. Di mana dalam penjelasannya pihak EBT telah melakukan pelaporan palsu terhadap insiden kecelakaan dan selalu berupaya menyembunyikan kebenaran sampai membeku di stasiun Godra hingga 5 tahun lamanya. Bersama dengan penjelasan yang Samar katakan, scene flashback pun diperlihatkan tepatnya pada tanggal 25 Februari tahun 2002, di mana pada saat itu di stasiun kereta api Ayodhya terlihatlah ribuan penziarah Hindu yang ingin menggunakan jasa angkutan kereta, dan kereta yang akan mereka gunakan adalah kereta Sabarmati. Dan meski stasiun tersebut telah dipenuhi oleh warga Hindu, namun mereka tetap bersikap ramah kepada warga Muslim yang berada di sana. Tetapi terlepas dari hal itu, tanpa mereka semua sadari jika perjalanan mereka ini akan dikenang oleh sejarah. Nah guys, mau tahu gak apa yang akan terjadi kepada kereta Sabarmati ini serta juga dengan para penumpangnya? Jadi nggak perlu berlama-lama lagi nih, bareng gue Yusna, and let's talk about this. Cerita pun bermula dengan diperkenalkannya seorang reporter bernama Samar yang nampak hadir dalam acara konferensi pers yang digelar untuk mempromosikan sebuah film. Dan karena Samar merupakan seorang jurnalis yang tegap serta juga lurus, maka pada pers tersebut, dia malah mengajukan pertanyaan yang terdengar cukup konyol sehingga membuat sang aktor merasa sangat tersinggung dengan pertanyaannya. Oleh sebab itulah kekasih Samar yang bernama Sloka langsung mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Samar karena dengan adanya pertanyaan yang Samar ajukan, dirinya menjadi gagal total untuk berfoto dengan aktor yang dia idolakan. Akan tetapi meski begitu, Sloka memilih untuk tidak memperpanjang masalah ini sehingga Samar yang merasa senang pun langsung mengungkapkan rasa bangganya karena telah memiliki kekasih seperti Sloka yang baik serta juga pandai dalam berbahasa Inggris, walaupun dirinya sendiri hanya dapat menggunakan bahasa Hindi. Tak lama kemudian setelah memeriksa notifikasi pada ponselnya, Samar pun merasa sangat terkejut sebab dia telah melewatkan 20 panggilan tidak terjawab yang dilakukan oleh kantornya. Sehingga setelah memutuskan untuk menghubungi kembali kantornya, maka dia terpaksa harus berpisah dengan Sloka karena dirinya telah diminta datang ke kantornya untuk meliputi sebuah peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Dan peristiwa yang dimaksud adalah insiden kebakaran kereta api yang terjadi setelah kereta tersebut melintasi stasiun Godra yang berada di wilayah Gujarat. Di mana kereta yang terbakar ini ternyata adalah kereta Sabarmati, yaitu sebuah kereta api yang telah kita saksikan di awal film ini dibuka. Oleh sebab itulah karena belum terkonfirmasinya perihal jumlah korban dalam insiden tersebut, maka pihak EBT bermaksud ingin mengirim seorang jurnalis bernama Manika untuk meliputi peristiwa ini. Namun karena Manika merupakan seorang jurnalis yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, maka dia meminta agar dirinya ditemani oleh juru kamera yang fasih dalam berbahasa Hindi. Dan itulah alasan kenapa Samar diminta untuk datang ke kantornya karena dirinya harus menemani Manika pergi ke wilayah Godra. Di tengah perjalanannya menuju ke tempat kejadian perkara, Manika yang mengetahui jika Samar merupakan seorang reporter yang terbiasa dalam meliput media perfilman, maka dia pun mulai memberikan arahan kepadanya dengan berkata jika mereka akan berada di tengah kekacauan yang nyata. Oleh karena itulah dia meminta agar Samar untuk terus merekam mengikuti pergerakannya dan jangan sampai tertinggal bahkan hingga melewati informasi yang penting. Karena sebagai seorang jurnalis, mereka harus bisa menyampaikan berita sebab bagi Manika, berita ini adalah sebuah kebenaran yang dipilih untuk dipublikasikan. Singkat cerita guys, tibanya mereka di stasiun Godra terlihatlah para warga yang melakukan aksi unjuk rasa, di mana aksi tersebut ternyata adalah bentuk protes mereka terhadap pemerintah atas peristiwa kebakaran kereta api yang sedang terjadi saat ini.
Sementara ketika Manika turun dari dalam mobilnya dengan cepat, dia pun langsung menghampiri ketua menteri untuk bisa mendapatkan pernyataan terkait peristiwa kebakaran ini. Tetapi karena ketua menteri itu menolak untuk menjawabnya, maka Manika memutuskan mencari pernyataannya sendiri dengan masuk ke dalam stasiun kereta. Di mana ketika sudah berada di dalam stasiun tersebut, pandangannya pun langsung tertuju ke arah di mana kereta itu berada, sehingga dengan cepat dia pun langsung menuju ke sana. Dan guys, disinilah kita pun akan diperlihatkan bagaimana kelamnya suasana di tempat kejadian perkara. Bahkan, video dokumentasi dari peristiwa nyata juga ditampilkan yang memperlihatkan ratusan jasad yang sudah berbalut kain putih, aktivitas evakuasi, serta kondisi kereta yang telah terbakar oleh api. Kemudian jauh di tempat yang berbeda terlihatlah dua orang pria yang sedang membicarakan insiden kecelakaan sabar mati ini, yang mana salah satu di antaranya adalah ketua dari partai oposisi bernama Seth. Sedangkan di tengah upayanya dalam mencari informasi, Manika akhirnya baru mengetahui kalau ternyata sesaat sebelum kereta tersebut terbakar sempat terjadi perkelahian besar yang dilakukan oleh penduduk setempat, sehingga bisa disimpulkan kalau perkelahian itulah penyebab dari terjadinya insiden kebakaran ini. Namun meski telah mengetahui hal tersebut, tetapi Seth malah disarankan untuk menyebarkan rumor jika kejadian ini murni sebuah kecelakaan, karena dengan begitu maka masyarakat akan menyalahkan pemerintah dan Seth bisa memiliki kesempatan besar untuk dapat menang di pemilu yang selanjutnya. Itu sebabnya, Seth pun diminta agar segera berbicara dengan pria bernama Raman yang merupakan direktur di perusahaan media massa yaitu EBT News, sebuah perusahaan tempat di mana Samar dan Manika bekerja. Kemudian setelah menerima informasi dari berbagai sumber di sana, Manika langsung menghampiri Samar dan meminta dia untuk bersiap melakukan liputan mereka. Tetapi sesaat sebelum mengaktifkan kameranya, Samar mengatakan kepada Manika bahwa dirinya telah mendapatkan informasi jika kebakaran hanya terjadi pada 2 gerbong kereta saja dan sisa gerbong yang lainnya kini telah dikirim ke wilayah Ahmedabad. Oleh sebab itulah, Samar pun berasumsi kalau insiden ini bukanlah sebuah kecelakaan. Dan meski Manika juga telah memiliki asumsi yang sama, namun setelah dirinya menerima panggilan telepon dari Raman, dia malah tidak mengungkapkan kebenarannya ketika mereka telah memulai liputannya. Di mana dengan adanya pernyataan Manika, ia mengatakan kalau insiden tersebut adalah sebuah kecelakaan. Samar pun merasa sangat terkejut. Bahkan keterkejutannya berubah menjadi rasa kecewa ketika Manika mulai menyalahkan pihak kereta karena telah menampung penumpang melebihi kapasitas keretanya, serta juga membiarkan para penumpangnya berpergian tanpa menggunakan tiket. Dan dengan adanya rasa kecewa itulah Samar pun memutuskan untuk melakukan liputannya seorang diri dengan datang ke rumah sakit tempat di mana para korban dievakuasi. Di mana setibanya Samar di sana, dia pun menyaksikan begitu banyak penderitaan dari tangisan, rintihan, serta juga ketakutan yang terpancar jelas di wajah para korban. Bahkan, dia juga berhasil mendapatkan informasi jika di saat kebakaran itu terjadi, ada banyak sekali orang yang berdiri di luar kereta dengan bambu serta tongkat di tangannya. Nggak hanya itu saja, ada seorang ibu yang tidak kuasa menahan tangisannya karena telah menyaksikan kematian putrinya. Setelah mendapatkan rekaman tersebut di malam harinya, Samar pun langsung bergegas pergi untuk kembali ke Delhi. Namun karena takut jika harus menjadi korban kerusuhan yang sedang terjadi, supir taksi yang ingin dia tumpangi pun menolak untuk mengantarkan Samar ke bandara. Tetapi karena Samar memaksa dirinya, akhirnya supir tersebut bersedia untuk mengantarkannya. Dan meski mereka sempat mendapatkan serangan sesuai dengan apa yang supir itu takutkan, namun Samar masih dapat meloloskan diri dari serangan tersebut dan berhasil tiba di gedung EBT News yang berada di Delhi. Nggak hanya itu saja, dia juga langsung memberikan kaset liputan yang dilakukan oleh Manika, serta rekaman lainnya yang telah dia rekam sendiri di rumah sakit sipil tempat para korban dievakuasi. Dan setelah melihat rekamannya, Raman pun langsung memuji kinerja Samar. Bahkan dia memastikan jika rekaman itu akan ditayangkan dengan disertakan narasi berbahasa Hindi yang akan diisi oleh Samar sendiri. Oleh sebab itulah salah seorang staf yang bernama Misraji langsung diminta untuk menyimpan rekaman tersebut dengan aman. Dan karena merasa jika kebenaran akan segera terungkap, Samar pun nampak terlihat bahagia. Bahkan di keesokan harinya, dia berencana untuk membagi kebahagiaannya kepada sang kekasih dengan mengajaknya menyaksikan televisi untuk melihat berita yang menayangkan hasil rekamannya sendiri. Namun kebahagiaan Samar pun sirna begitu saja sebab ternyata pihak EBT malah menayangkan liputan yang dilakukan oleh Manika. Maka dari itulah, dengan perasaan yang sangat kecewa, Samar langsung bergegas menuju ke kantornya, kemudian mengacaukan aktivitas selebrasi yang sedang berlangsung di sana. Bahkan dia juga mulai mempertanyakan keputusan Raman yang telah menayangkan informasi bias ke muka publik, karena dia sadar jika Raman telah mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa insiden tersebut bukanlah sebuah kecelakaan. Selain mengutarakan rasa kecewanya kepada mereka karena telah menjajakan kebohongan hanya untuk mendapatkan keuntungan, Samar juga dengan sangat berani meminta kaset rekaman miliknya yang dia sadari berada di tangan Misraji. Namun karena kondisi semakin tidak kondusif, Raman langsung membawa masuk Samar ke dalam ruangannya, sehingga di sanalah
Manika pun meluapkan amarahnya kepada Samar dengan mengatakan bahwa dunia jurnalisme bukan hanya menunjukkan sebuah fakta, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Akan tetapi karena merasa jika mereka telah merusak kredibilitasnya sebagai jurnalis, Samar pun langsung membantah perspektif Manika. Bahkan tanpa ragu, dia juga menuduh Manika jika Manika ini telah menerima suap. Hingga tak lama kemudian para petugas keamanan pun datang untuk membawa Samar keluar dari sana, di mana pada momen tersebutlah dia kembali meminta kaset rekaman miliknya, serta juga berteriak kepada Miss Raji untuk memberikan kaset tersebut kepada seseorang yang nantinya akan mengungkapkan kebenarannya. Dan selain dikeluarkan dari sana, Samar juga hingga ditangkap oleh pihak yang berwajib karena adanya laporan yang diajukan oleh pihak IBT. Tetapi berkat jaminan yang diajukan oleh Sloka, maka Samar pun akhirnya dapat dibebaskan dari dalam penjara. Dan meskipun Sloka telah menggunakan pengaruh sang ayah untuk membantu Samar keluar dari sana, namun nyatanya hal itu dilakukan tidak secara cuma-cuma, di mana Sloka telah diminta oleh ayahnya agar tidak lagi menemui Samar untuk selama-lamanya. Merasa jika Sloka telah setuju dengan permintaan ayahnya, Samar yang kecewa langsung meminta kepada Sloka untuk menghentikan mobilnya, kemudian dirinya memutuskan untuk pergi meninggalkan Sloka. Nggak hanya kehilangan pekerjaan serta juga kekasihnya, Samar juga merasa sangat kesulitan untuk mencari perusahaan media massa yang dapat menerima dirinya, sehingga hal tersebut membuatnya semakin terpuruk dan menjadikan dirinya seorang pencandu minuman keras. 5 tahun pun telah berlalu dan laporan resmi pun dirilis yang menyatakan bahwa peristiwa kebakaran Sabarmati merupakan sebuah kecelakaan. Bahkan, pihak IBT secara ekstensif mempromosikan laporan itu, kemudian perlahan mengalihkannya dengan menayangkan berbagai macam peristiwa, hingga membuat masyarakat lupa dengan tragedi yang terjadi kepada kereta api Sabarmati. Dan sebagai hasil dari bungkamnya mereka atas kasus tersebut, maka IBT berhasil meraih keuntungan yang sangat fantastis, hingga membuat kantor mereka berubah menjadi sangat besar. Lanjut cerita guys, terlihatlah Manika yang masuk ke dalam lift, di mana pada lift tersebut terdapat pula seorang wanita bernama Amrita yang merupakan staf baru di sana. Dan karena Amrita sangat mengidolakan sosok Manika, dia pun mencoba untuk menyapanya. Bahkan, dia hingga nekat mulai melakukan perbincangannya dengan memuji program Manika, serta juga mengatakan bahwa Manika adalah seorang wanita yang sangat diidolakan oleh setiap gadis di kampusnya. Itu sebabnya banyak rekan kampus Amrita yang merasa iri karena Amrita bisa bekerja di sana. Namun di saat Amrita mencoba memperkenalkan namanya, Manika dengan angkuhnya berkata kalau dirinya tidak akan pernah mengingatnya, kecuali Amrita bisa melakukan sesuatu hal yang hebat. Dan meski Manika telah menunjukkan sikap yang sombong, tetapi Amrita tetap merasa sangat senang, bahkan dia hingga menceritakan pertemuannya tersebut kepada temannya. Sampai di suatu ketika di saat Manika sedang memulai program liputannya, seketika Raman pun muncul dan langsung menghentikan syutingnya tersebut, sebab ternyata Raman tidak ingin jika mereka menyebut nama Gujarat di dalam programnya, apalagi pembahasan tentang pemilu. Oleh karena itulah, setelah selesai dengan syutingnya, Manika pun langsung mempertanyakan alasan Raman yang secara tiba-tiba menunjukkan kepeduliannya terhadap Ketua Menteri Gujarat. Di mana dengan adanya pertanyaan itu, Raman pun langsung menjelaskan jika saat ini pemerintah telah membentuk komisi penyelidikan independen untuk Sabarmati, yang tentunya hal tersebut akan dapat membongkar laporan palsu mereka di 5 tahun yang lalu. Oleh sebab itulah, mereka harus bisa mengambil hati Ketua Menteri agar mereka tetap dapat mengontrol situasi. Karena bagi Raman, tidak akan ada sekutu ataupun musuh yang permanen di dalam dunia politik. Dan dia yakin, jika Ketua Menteri pasti akan bersedia bekerja sama dengan IBT, mengingat jika saat ini mereka telah menjadi media yang sangat besar. Bahkan ternyata Raman juga telah mengagendakan pertemuan mereka dengan Menteri Gujarat malam nanti, di mana dengan adanya ucapan tersebut, mereka pun kini terlihat sudah berada di wilayah Gujarat untuk bertemu dengan Ketua Menteri. Dan meski dalam pertemuan itu Ketua Menteri hanya mengirim wakilnya untuk menggantikan suaranya, tetapi pertemuan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan akibat dari kepercayaan diri IBT yang merasa jika mereka telah memiliki kekuatan, pertemuan itu malah menjadikan bumerang bagi mereka karena pemerintah Gujarat malah berencana ingin mengekspos kebenaran yang telah mereka sembunyikan. Oleh karena itulah ketika sudah berada di dalam perjalanan pulang, Raman pun mengutarakan rasa kecewanya terhadap Manika karena telah mengacaukan pertemuan mereka. Bahkan kekecewaan Raman kian semakin bertambah dikala dia mendapatkan informasi jika pemerintah telah meresmikan komisi independen untuk melakukan penyelidikan terhadap Sabarmati. Dan mengingat jika mereka telah membuat laporan palsu, maka mereka yakin kalau penyelidikan komisi akan menemukan laporan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka tunjukkan di 5 tahun yang lalu, yaitu sebuah fakta bahwa peristiwa itu bukanlah sebuah kecelakaan. Namun karena tidak ingin reputasi mereka hancur, maka Manika pun memberikan saran agar mereka melakukan peninjauan ulang terhadap laporan mereka sendiri dengan membuat laporan lain tentang insiden Sabarmati. Tetapi kali ini, mereka akan fokus pada kegagalan negara atau mengalihkan perhatian rakyat terhadap kesalahan Ketua Menteri, di mana Manika yakin jika sebagian besar masyarakat akan percaya dengan apa yang mereka tayangkan di televisi.
Dan mengingat jika membuat laporan seperti itu merupakan tugas yang sangat beresiko yang juga bisa mempertaruhkan nama baiknya, maka Manika berencana untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada seseorang, di mana orang yang dia pilih ternyata adalah Amrita. Oleh karena itulah di keesokan harinya, dia pun langsung meminta kepada Amrita untuk membuat laporan tentang tragedi Sabarmati dan menyoroti kesalahan pemerintah karena telah mengabaikan para korban dalam tragedi tersebut. Bahkan dia juga memberikan Amrita laporan resmi atas kejadian itu sebagai referensinya dalam meninjau ulang laporannya. Di mana dengan adanya tugas yang diberikan, Amrita pun langsung memulai penelitiannya dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti artikel, menonton video liputan yang dilakukan oleh Manika, serta menghubungi setiap reporter yang pernah meliputi peristiwa tersebut. Sampai akhirnya, dia pun mulai bertanya kepada Miss Raji perihal salinan dokumentasi atas peristiwa Sabarmati. Sehingga di kesempatan itulah, tanpa ragu Miss Raji pun memberikan rekaman video milik Samar yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak IBT. Dan karena merasa jika video tersebut memiliki poin yang berbeda dari semua informasi yang ada, Amrita pun memutuskan untuk bertanya kepada Manika. Namun belum sempat mengajukan pertanyaannya, Miss Raji secara tiba-tiba muncul, kemudian memberikannya isyarat, seolah meminta kepada Amrita untuk segera menemui dirinya. Sehingga dengan begitulah Miss Raji pun langsung menjelaskan kepada Amrita jika sebenarnya ada seseorang yang menemani Manika saat meliputi peristiwa di Godhra pada tahun 2002, yaitu seorang reporter jujur yang memiliki prinsip untuk menjaga kredibilitasnya sebagai seorang jurnalis. Namun setelah dihadapkan dengan kenyataan yang pahit, kini dirinya pun jatuh ke titik paling rendah, di mana reputasi, uang, serta juga karir tidak lagi dimiliki olehnya. Maka dari itulah, untuk memenuhi hasratnya terhadap alkohol yang kini menjadi pelengkap di hidupnya, dia pun akhirnya memilih untuk bekerja sebagai pengisi sulih suara agar bisa mendapatkan uang. Dan dengan adanya penjelasan tersebut di keesokan harinya, Amrita pun langsung menemui Samar kemudian beralasan bahwa dirinya ingin menawarkan pekerjaan sulih suara untuknya. Awalnya Samar tidak memperdulikan tawaran tersebut, namun karena Amrita bersedia memberikan bayaran yang cukup besar, Samar pun akhirnya menerima tawarannya. Lalu ketika sudah berada di dalam studio, Samar pun dibuat sangat terkejut sebab di sana Amrita dengan sengaja memutar rekaman video liputan Samar yang diambil pada 5 tahun yang lalu. Di mana setelah melihat reaksi Samar terhadap video tersebut, Amrita langsung menjelaskan jika dirinya sedang membuat laporan tentang insiden Sabarmati. Dan dalam penjelasannya dia pun mengatakan bahwa dari sekian banyaknya laporan yang telah dia temukan, hanya rekaman milik Samar lah yang menunjukkan sisi yang berbeda. Oleh sebab itulah meski laporan resmi telah ditetapkan dan pihak IBT terutama Manika juga mendukung laporan resmi tersebut, tetapi Amrita ingin mengetahui semua kebenarannya sebelum dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh Manika. Dan mendengar semua penjelasan Amrita, Samar hanya menyarankan dia untuk mencari jawabannya sendiri dengan pergi ke wilayah Godhra. Bahkan, Samar juga menolak membantu Amrita meski telah ditawarkan sejumlah uang olehnya. Sehingga melihat bagaimana sikap Samar tersebut, Amrita pun langsung mengungkapkan rasa kecewanya kepada Miss Raji. Namun secara tiba-tiba Samar malah kembali datang menghampiri Amrita, kemudian menyebutkan jumlah uang yang harus Amrita keluarkan jika dia ingin mendapatkan bantuannya. Sebab dirinya sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang serta juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana setelah selesai bernegosiasi perihal berapa jumlah uang yang akan Samar terima, Samar juga meminta kepada Amrita untuk menghilangkan rasa kagumnya terhadap Manika jika dia ingin mengetahui fakta yang sebenarnya. Sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Samar pun kini terlihat sudah berada di stasiun Godhra. Singkat cerita, untuk bisa melakukan penelitiannya terhadap Sabarmati, maka mereka pun menyewa sebuah wisma yang berada di wilayah Godhra. Dan walaupun mereka memang belum mengenal satu sama lain, tetapi perdebatan pun kerap terjadi di antara mereka berdua, di mana pemicunya adalah kebiasaan Samar terhadap minuman keras, serta juga sikapnya yang Amrita anggap tidak pernah serius. Namun meski dianggap demikian, tetapi Samar tetap memberikan saran kepada Amrita untuk memulai penelitiannya dengan menyelidiki gerbong kereta yang telah terbakar. Dan dengan adanya saran tersebut, maka mereka pun kini sudah berada di tempat kejadian perkara, di mana setelah melihat kondisi kereta yang sangat mengerikan, Amrita langsung membacakan pernyataan dari laporan resmi yang telah dikeluarkan. Dan di dalam laporan tersebut tertulis ada 2 penyebab dari terjadinya kebakaran, yaitu yang pertama, dipicu oleh aktivitas memasak yang dilakukan oleh para penumpang. Namun mengingat begitu banyaknya jumlah penumpang pada saat terjadinya kebakaran, Samar pun langsung membantahnya, sebab bagi dirinya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena untuk berdiri saja, kereta itu sudah kehabisan ruang. Bahkan di dalam laporannya juga tertulis jika untuk membuat kebakaran sebesar itu, maka dibutuhkan 6 hingga 70 liter bahan bakar, sementara kompor untuk memasak hanya dapat menampung 1 liter bahan bakar saja. Jadi bagaimana mungkin satu gerbong bisa meletakkan 60 kompor di waktu yang bersamaan? Sementara pemicu yang kedua adalah rokok, di mana setelah mendengar hal itu, Samar pun dengan sengaja membakar rokok miliknya,
sehingga membuat Amrita langsung meminta Samar untuk segera mematikannya. Dan melihat reaksi Amrita terhadap asap rokok, Samar pun menjelaskan jika Amrita saja mengutarakan rasa tidak nyamannya terhadap asap rokok, lalu bagaimana bisa puluhan orang yang berada di gerbong tersebut membiarkan seseorang membakar rokoknya. Bahkan Samar juga mulai mempertanyakan dampak apa yang bisa ditimbulkan hanya dengan sebatang rokok. Oleh sebab itulah Samar pun meyakini jika dua penyebab yang tertulis di laporan tersebut bukanlah alasan dari terbakarnya kereta Sabarmati. Dan ketika Samar mulai mengasumsikan jika kerusuhanlah pemicu dari terjadinya kebakaran kereta, namun mereka berdua mulai bertanya-tanya mengapa para penumpang tidak melarikan diri setelah para pelaku keributan menyiramkan bahan bakarnya ke sana. Mengingat jika di gerbong tersebut terdapat beberapa pintu untuk keluar. Di mana setelah memperhatikan kondisi teralis pada pintu serta juga jendela kereta, Samar langsung bergegas keluar kereta kemudian menutup pintunya sambil menjelaskan jika pintu tersebut seharusnya sangat mudah untuk dibuka. Tetapi para penumpang tidak ada yang dapat membukanya sehingga bisa disimpulkan jika mereka semua telah terkunci dari luar kereta. Itu sebabnya untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di keesokan harinya, mereka pun mulai mewawancarai para staf yang bertugas di stasiun Godra, di mana dari pernyataan yang mereka dapatkan, di hari peristiwa itu terjadi, kereta Sabarmati nyatanya mengalami keterlambatan selama 4 jam. Bahkan, terjadi pula perkelahian antara penjual teh dengan para penumpang. Dan dari perkelahian itulah keributan besar pun akhirnya terjadi tepat di stasiun Godra. Namun tak ada satupun dari staf tersebut yang mengetahui akan bagaimana kereta itu bisa terbakar. Sementara menurut kesaksian dari petugas loket, jika perkelahian itu dipicu akibat adanya tindakan tidak menyenangkan yang dialami gadis bernama Sadia yang dilakukan oleh para penumpang kereta. Dan untuk membantu Sadia, pria bernama Sadam langsung mengumpulkan penduduk setempat sehingga perkelahian pun semakin memuncak yang kemudian diakhiri dengan terbakarnya kereta api. Sedangkan di lain sisi, Samar pun terlihat tengah mendengarkan kesaksian dari seorang pramuantar bernama Jamal yang berkata jika dirinya menyaksikan secara langsung perkelahian yang terjadi antara seorang penjual teh bernama Sajid dengan para penumpang kereta. Dan pemicu dari perkelahiannya adalah uang, sehingga tidak terima dengan perlakuan para penumpang. Sadam yang merupakan pemimpin dari para pedagang langsung mengumpulkan banyak orang dan perkelahian besar pun terjadi yang diakhiri dengan terbakarnya kereta api. Bahkan, Samar juga mendapatkan satu nama lagi yang merupakan seorang saksi mata yaitu Arun Badra. Namun karena ada dua alasan yang menjadi penyebab dari perkelahian tersebut, Samar pun mulai merasa curiga jika dua narasi itu merupakan cerita yang palsu. Oleh sebab itulah, dia pun langsung merekapitulasi kedua ceritanya, di mana pada cerita yang pertama, perkelahian terjadi akibat adanya perlakuan tidak menyenangkan yang dialami oleh Sadia yang membuat Sadam menggerakkan ribuan orang sehingga bentrokan pun terjadi dan diakhiri dengan terbakarnya kereta api. Sementara pada cerita yang kedua, pemicunya adalah perkelahian antara Sajid dengan para penumpang yang membuat Sadam menggerakkan penduduk setempat sehingga perkelahian kian semakin memuncak yang kemudian berakhir dengan terbakarnya kereta. Namun pada cerita yang kedua, ada seorang saksi mata yaitu Arun Badra. Dan setelah menganalisa kedua narasi tersebut, mereka pun menemukan adanya dua kesamaan yang terdapat pada ceritanya, yaitu Sadam dan juga para penumpang kereta. Di mana karena sadar jika kedua cerita ini memang sengaja diedarkan untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, maka tujuan mereka yang berikutnya adalah menemukan dalang yang telah merancang narasinya. Oleh sebab itulah mereka harus mencari keberadaan Sadia yang telah menyebarkan narasi palsu tentang penganiayaan yang dialaminya, serta juga Arun Badra karena telah menyebarkan berita bohong tentang perkelahian yang terjadi antara penjual teh dengan penumpang kereta. Sehingga dengan begitu maka mereka akan bisa menemukan cerita yang ketiga, yaitu cerita yang sebenarnya. Setelah melakukan pencarian, mereka pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sadia, di mana meski Sadia bersedia menceritakan kejadian tersebut kepada mereka berdua sesuai dengan narasi yang telah beredar, namun karena merasa risih dengan pertanyaan Samar, ibu Sadia pun langsung berteriak memanggil para kerabatnya sehingga dengan cepat mereka berdua pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Dan setelah berhasil lolos dari kejaran keluarga Sadia, Samar pun mulai berasumsi jika kebohongan yang Sadia sebarkan dilakukan bukan atas kemauannya sendiri, melainkan perintah dari dalang yang sedang mereka cari. Hingga tak lama kemudian Manika pun menghubungi Amrita, di mana setelah mengetahui jika Amrita saat ini sedang berada di wilayah Godra, Manika yang heran langsung meminta kepada Amrita untuk segera kembali ke kantor mereka, dan dia hanya memberikan waktu selama 2 hari saja. Di keesokan harinya, Amrita pun mengajak Samar untuk ikut dengannya menemui seorang wanita bernama Mehrunisa, yang dia yakini jika Mehrunisa mengetahui akan keberadaan Arun Badra, di mana Mehrunisa ini adalah seorang pekerja sosial yang menangani sebagian besar kasus korban di Godra. Namun setelah mengetahui kalau Amrita seorang jurnalis yang bekerja untuk saluran EBT News, dia pun menolak untuk memberikan pernyataan apapun kepada mereka, sebab
EBT merupakan salah satu media yang juga mengklaim jika peristiwa Sabarmati merupakan sebuah kecelakaan. Akan tetapi berkat adanya ucapan dari Samar yang membahas tentang 59 korban yang tewas dalam insiden Sabarmati, Mehrunisa akhirnya memberikan informasi jika Arun Badra akan menjalani sidang di Ahmedabad pada esok hari. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, di keesokan harinya, tepatnya di penjara Ahmedabad, Samar dan Amrita pun terlihat sudah berada di sana untuk menemui Arun Badra. Dan karena puluhan terdakwa masih mendekam di dalam penjara, maka sidang pengadilan pun dilakukan di sana. Itu sebabnya lokasi tersebut terlihat begitu ramai. Kemudian di saat mereka mencoba mencari nama Arun Badra pada setiap daftar sidang yang berada di sana, muncullah pria bernama Hafiz yang diiringi dengan teriakan para pengikutnya yang menuntut untuk kebebasan seorang terdakwa bernama Junaidi yang merupakan salah seorang tersangka dalam kerusuhan Sabarmati. Dan bersama dengan protesnya Hafiz atas penolakan jaminan terhadap Junaidi, pandangan Samar pun tertuju pada seorang napi yang sedang dibawa oleh anggota polisi. Dan karena yakin jika napi itu adalah Arun Badra, maka mereka berdua memutuskan untuk mengikutinya, di mana setelah mengetahui tempat Arun Badra ditahan, Samar langsung membuat surat izin palsu yang menyatakan bahwa mereka merupakan anggota dari lembaga pembinaan yang datang untuk menjalankan tugasnya. Sehingga dengan adanya aksi penyamaran tersebut, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan pernyataan dari Arun Badra yang mengatakan jika di saat dia dan Sajid berhasil lolos dari perkelahian di stasiun kereta, dia langsung dibawa oleh Sajid ke tempat di mana Sadam berada. Dan di sanalah Arun merasa sangat terkejut karena Sadam ternyata telah mempersiapkan puluhan kaleng besar yang berisikan bahan bakar. Dan nyatanya, bahan bakar itu memang telah disiapkan di malam sebelum Sajid terlibat perkelahiannya. Oleh sebab itulah, Arun pun mulai menyadari jika perkelahian Sajid hanyalah sebuah alasan untuk melakukan pembakaran kereta yang memang sudah direncanakan. Sehingga bisa dikatakan kalau insiden Sabarmati merupakan konspirasi yang memang telah dirancang dengan matang. Setelah selesai menginterogasi Arun, muncullah sebuah pertanyaan perihal bagaimana mereka bisa membeli bensin dengan jumlah yang sangat banyak. Mengingat jika di negara mereka terdapat larangan untuk membeli bensin secara terbuka, di mana satu-satunya cara untuk bisa mendapatkannya adalah dengan melalui seseorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar, yang Samar yakini jika orang tersebutlah dalang dari konspirasi Sabarmati. Tak lama berselang muncullah sejumlah orang yang secara tiba-tiba langsung menarik Amrita masuk ke dalam mobilnya, di mana aksi tersebut dilakukan hanya untuk menghancurkan barang bukti yang sudah mereka dapatkan, yaitu rekaman kesaksian dari Arun Badra. Dan dengan hilangnya bukti tersebut, Amrita pun hanya dapat menangis. Namun di saat melihat kondisi Samar yang mengalami luka, Amrita memutuskan untuk bergegas membawa Samar ke sebuah apotik yang berada tidak jauh dari sana. Kemudian di apotik itulah Samar pun melihat adanya sebuah surat kabar yang berisikan berita tentang jalannya persidangan di Ahmedabad, di mana pada kabar berita tersebut terdapat foto Hafiz bersama dengan salah seorang pengikutnya yang membuat Samar mulai menyadari jika pengikut Hafiz itulah orang yang baru saja menyerang mereka. Oleh sebab itulah mereka pun langsung mendatangi Mehrunisa, kemudian menunjukkan foto tersebut serta menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Namun di saat Samar berspekulasi jika pria tersebut adalah dalang yang mereka cari, Mehrunisa langsung membantahnya dengan berkata jika dalang yang mereka cari adalah Hafiz. Karena meski Hafiz terlihat telah berjuang menyuarakan kebebasan Junaidi di saat persidangannya sedang berlangsung, tetapi Mehrunisa mengetahui kalau hal tersebut hanyalah sandiwara belaka. Sebab pada kenyataannya, Hafizlah alasan kenapa Junaidi bisa mendekam di dalam penjara, di mana Hafiz telah menjadikan Junaidi sebagai salah satu tersangka dalam kerusuhan Sabarmati. Namun ketika Junaidi mencoba untuk mengungkapkan kebenarannya, hakim malah menganggap jika pernyataan Junaidi adalah upaya untuk menyesatkan pengadilan, sehingga dengan begitulah jaminannya pun langsung ditolak yang membuat Junaidi memilih untuk bunuh diri. Dan meski dia sadar jika membantu Samar adalah tindakan yang beresiko, namun Mehrunisa sama sekali tidak merasa takut sebab dia ingin melakukan sesuatu yang benar untuk komunitas muslim di negara mereka. Bahkan tanpa ragu di keesokan harinya dia pun membawa mereka berdua menemui Hafiz di kediamannya. Kemudian ketika sudah berhadapan dengan Hafiz, Samar pun langsung bertanya alasan dia melakukan konspirasi Sabarmati. Namun karena Hafiz tidak menjawabnya, Amrita yang jengkel mulai menyinggung kondisi Hafiz dan juga tindakan provokatifnya karena telah membuat banyak pengikutnya menderita serta membusuk di dalam penjara. Di mana salah satunya adalah Junaidi yang telah menderita 5 tahun lamanya, bahkan hingga dia bunuh diri karena sudah merasa putus asa. Dan dengan penuh rasa amarah, Samar menegaskan jika di suatu saat nanti akan tiba masanya di mana orang-orang yang telah dia provokasi mulai menyadari bahwa mereka hanya dimanfaatkan saja. Sehingga di saat itu telah tiba, maka Hafiz akan mulai berpikir untuk pergi meninggalkan India, sama seperti Sadam yang telah dia bantu melarikan diri ke negara tetangga. Bahkan dengan tegasnya Samar berkata jika nama Hafiz akan segera keluar di dalam laporan yang sedang mereka buat. Dan bersama dengan terkejutnya Hafiz, Mehrunisa pun langsung memanggil orang-orangnya kemudian meminta agar Hafiz segera berkemas untuk meninggalkan negara India.
Dan dari tindakan yang diambil oleh Mehrunisa, Samar pun mulai menyadari jika konflik yang terjadi di Sabarmati bukanlah konflik antara dua komunitas, melainkan ambisi seseorang atas dendam yang tidak relevan. Di mana dengan terungkapnya dalang dari insiden Sabarmati, terungkap pula alasan kenapa Samar telah dijadikan terdakwa atas penyelidikan ilegal yang sedang dia jalani. Namun karena tidak memiliki bukti untuk mendukung kesaksiannya, pengacara pihak IBT malah menuduh kalau Samar hanya mengarang cerita, mengingat jika dia juga merupakan seorang reporter yang biasa meliput dunia perfilman. Di mana setelah mendengar ucapan itu, Samar pun langsung membenarkannya. Tetapi dengan tegas dia berkata bahwa dunia perfilman adalah pekerjaan yang membuat dirinya bahagia. Namun kebahagiaannya hilang setelah dia bekerja bersama dengan unit Manika. Bahkan dia merasa bingung bagaimana bisa seseorang dengan teganya menyembunyikan peristiwa besar yang telah merenggut banyak korban jiwa. Oleh sebab itulah dia merasa sangat menyesal karena baru melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di 5 tahun yang lalu. Nggak hanya menyalahkan dirinya sendiri saja, Samar juga menyalahkan beberapa pihak seperti provokator, serta juga masyarakat yang hanya melihat apinya saja tanpa melihat percikannya. Dan kesalahan yang paling utama bagi Samar adalah jurnalisme karena telah memberikan laporan palsu, serta juga tidak pernah menunjukkan berita terhadap 59 korban yang tewas dalam insiden Sabarmati. Maka dari itulah, dengan tegas dia bertanya, akankah di antara mereka semua ada yang mengetahui perihal 3 nama dari korban yang tewas dalam insiden tersebut? Dan karena tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, maka dia menyerahkan semua keputusannya kepada hakim, sehingga hakim langsung memutuskan untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap Sabarmati agar kebenaran dapat segera terungkap. Sementara di lain sisi, tanpa meminta persetujuan dari siapapun, Amrita dengan nekat melakukan siaran liputan di gedung IBT, kemudian mengungkapkan fakta sebenarnya yang telah terjadi terhadap Sabarmati. Di mana dengan adanya tindakan tersebut, Manika pun seketika muncul dan langsung menghentikan siarannya, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Dan di dalam perdebatan tersebut, Amrita mengatakan jika kebenaran hanya dapat Manika sembunyikan, tetapi untuk menghentikannya, Amrita yakin jika hal tersebut tidak akan dapat dilakukan. Oleh sebab itulah setelah mengatakan jika Manika telah berhasil menunda keadilan, dia langsung memberikan surat pengunduran dirinya. Bahkan setelah mendengar Manika memanggil namanya, sambil tersenyum Amrita mengatakan bahwa dirinya pasti telah melakukan sesuatu yang benar sebab Manika dapat mengingat namanya yang berartikan jika dirinya telah melakukan sesuatu yang hebat. Kemudian di tahun 2017, tepatnya 15 tahun setelah peristiwa Sabarmati terjadi, di sebuah perusahaan media massa, Kumar yang kini kembali bekerja menjadi seorang jurnalisme, terlihat ingin memulai siaran liputannya. Di mana pada kesempatan itulah dia kembali membahas peristiwa kelam yang pernah terjadi di negara India, yaitu insiden terbakarnya kereta Sabarmati. Bahkan secara rinci, dia juga menjelaskan kronologi dari konspirasi ini, di mana pada malam sebelum peristiwa itu terjadi, Saddam bersama dengan kelompoknya terlihat tengah menyiapkan ratusan liter bahan bakar yang mereka dapatkan dari Hafiz. Dan selain memberikan bahan bakar tersebut, anak buah Hafiz juga memberikan informasi bahwa kereta Sabarmati akan tiba di Godhra pada pukul 4 pagi. Namun di saat Saddam datang ke stasiun untuk mengkonfirmasinya, ternyata Sabarmati mengalami keterlambatan selama 4 jam, yang berartikan jika kereta akan tiba di Godhra pada jam 8 pagi. Dan tepat sesaat sebelum kereta tiba, Saddam langsung memprovokasi massa dengan berkata kalau dia telah diculik oleh para penumpang kereta. Sehingga dengan begitulah, kereta api Sabarmati langsung mendapatkan amukan dari ribuan warga. Oleh sebab itulah untuk menghindari lemparan batu, para penumpang kereta memilih untuk langsung menutup jendelanya. Namun hal itu malah dijadikan peluang bagi para pelaku kerusuhan untuk mengunci mereka dari luar kereta, yang membuat suasana di sana semakin menjadi sangat kacau. Dan di momen tersebutlah, sesuai dengan konspirasi yang telah dirancang, para pelaku kerusuhan pun langsung membakar kereta tersebut begitu saja. Kembali kepada Samar, mengingat jika belum ada satupun media yang memberitakan perihal identitas 9 korban yang tewas, dia pun mulai membahas hal tersebut, di mana setelah menatap ke arah Amrita, Samar langsung menyebutkan satu persatu nama para korban beserta dengan usianya yang disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat India. Begitu pula dengan Manika yang juga menyaksikannya. Sehingga dengan terungkapnya kebenaran tentang tragedi Sabarmati, film pun berakhir. Oke guys, Sabarmati Report adalah sebuah film drama politik berbahasa Hindi India tahun 2024 berdasarkan kejadian nyata atas insiden pembakaran kereta di Godhra pada tanggal 27 Februari 2002 yang melibatkan kereta Sabarmati Express. Di mana film ini ditulis oleh Avinash bersama dengan Arjun dan dibintangi oleh Vikram Mase, Rasikana dan juga Riddhi Dogra. Alur utama dalam film ini berkisar pada pencarian seorang jurnalis pemula yang mengungkap penyebab sebenarnya di balik pembakaran Sabarmati. Film ini berkutat pada tema sentral dengan sejumlah alur cerita yang dijalin di sekitarnya, seperti kompleks superioritas, korporatisasi dan politisasi perusahaan media, serta upaya oposisi yang mengambil keuntungan dari tragedi serius hanya untuk menggulingkan kepala menteri yang sedang menjabat.
Paruh pertama film muncul sebagai upaya yang melelahkan dalam membangun latar depan cerita yang kadang-kadang gagal menarik perhatian. Lalu di babak kedua mulai berjalan cepat saat para tokoh utama mulai mengungkap konspirasi di balik tragedi tersebut. Dan adegan terbaik muncul di bagian ini, yaitu saat para tokoh utama dengan cepat mulai menghubungkan titik demi titik hingga mereka mencapai pelaku utama dan mengungkap rencana induk sebenarnya di balik terjadinya insiden tersebut. Inti film ini diambil dari fakta-fakta yang dirinci dalam laporan komisi yang menyatakan bahwa pembakaran Sabarmati merupakan konspirasi yang direncanakan oleh oknum yang mengatasnamakan pembalasan dan secara menyeluruh menghancurkan narasi kecelakaan. Puncak dari film ini adalah penampilan Vikran Masa yang luar biasa. Melalui akting dan karakternya, dia menjembatani dua narasi paralel sebagai seorang jurnalis yang tidak diunggulkan, yang melawan misrepresentasi dan juga kemenangan pelaporan vernakular untuk masyarakat atas pembentukan opini elit. Hasil lainnya adalah akhir yang menyentuh hati yang menampilkan poster yang memuat gambar korban saat film ditutup dengan penyebutan nama mereka sebagai penghormatan yang lembut. Film ini kadang-kadang berubah menjadi monolog yang mengomel dan mengoceh tentang berbagai hal seperti merendahkan penutur bahasa Hindi, pentingnya persatuan Hindu dan Muslim, dan juga lain sebagainya. Jika film ini berfokus pada penggambaran penderitaan dan trauma para korban, kisah mereka tentang insiden tersebut, kehidupan mereka setelah tragedi tersebut, dan juga perjuangan mereka untuk keadilan, film ini mungkin akan bertahan lebih lama dan dapat meninggalkan warisan yang lebih kaya. Nah guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you on the next video. My name is Yusna and thank you.